Mengakses informasi di media sosial sering disalahgunakan. Seperti ikan yang tertarik pada umpan, manusia sering terjebak oleh rasa penasaran. Sekali membuka pornografi, banyak yang tanpa sadar terus kembali dan akhirnya kecanduan. Mana kemajuan kecerdasan buatan justru menjadi residu beracun yang melucuti privasi dan martabat manusia dalam hitungan detik. Fitur generatif AI pada platform X milik Elon Musk, yakni Grok, kini tengah menjadi sorotan tajam setelah terbukti menjadi fasilitator utama banjir pornografi sintetis atau deepfake seksual. Sejumlah kasus kejahatan dilatar belakangi kegemaran para pelakunya terhadap film porno. Para pelaku kecanduan hingga tega melakukan tindak perkosaan bahkan hingga menghilangkan nyawa. Kian miris, dalam sejumlah kasus pelakunya berusia remaja. Seorang remaja pria berusia 15 tahun terobsesi menonton film porno yang sering ia tonton bersama teman-teman sebayanya. Hasrat remaja itu terpicu dan membuatnya nekat memerkosa kakak kandungnya hingga 5 kali dalam kurun waktu beberapa bulan. Aksinya baru terbongkar ketika sang kakak hamil. Kecanduan game online dan konten pornografi, sejumlah remaja di Pati harus dirawat di bangsal jiwa. Pasien alami masalah kejiwaan, mulai tak bisa lagi berpikir jernih hingga sering menangis dan mengamuk. Mereka yang harus menjalani terapi mulai dari siswa SMP, SMA hingga mahasiswa. Pasien terakhir yang jalani terapi juga korban perundungan. Ia dipaksa menonton konten porno dan diminta menirukan adegan dalam video. Seorang remaja lelaki di Cirebon, Jawa Barat ditangkap polisi karena diduga telah mencabuli 11 anak. Tersangka mengalami kelainan seksual setelah kecanduan nonton video porno. Total ada 11 bocah tetangganya yang menjadi korban kebiadabannya. Gue nunggu dulu. Gue nggak. Boleh. Gue kirimin. Soalnya ini mantep banget gue nih. Iya. Yang ini siapa? Iya. Oke. Itu mantep banget chef asli. Benar nih siapa? Bener. Coba lihat nanti di rumah. Di rumah nih. Iya. Nah, gue keluar bentar ya. Oke. Tapi mau kemana Bel? Mau ke toilet ya? Ikutin kali ya. Boleh. Ayo lo Cep, ngapain lo Cep? Mau ngapain Bil? Jangan lo ngapain? Enggak sumpah Bil. Ya. Cep, mau kemana lo Cep? Lo kemana Bil? Ngapain Cep? Nggak apa-apa sih. Jadi ya anak-anak, nanti kalau kamu sudah mendapatkan data seperti di tabel ini, kamu buat grafiknya ya, digambar. Sumbu X-nya itu adalah beratnya, sumbu Y itu adalah lajunya. Ya, jelas nggak? Jelas Bu. Cevi, ngomong aja deh, ngerti atau gimana Cevi? Nggak ngerti Bu. Ya ampun, dari tadi saya berkicau, Cevi ngapain aja semalaman? Fokus Bu, sorry Bu. Kayak ada yang gangguan gitu Bu. Dipikir saya tuh kayak ya gitulah Bu, kabur-kabur gitu. Saya adalah penonton material pornografi. Setelah ulang tahun ke-11 saya, itu yang aku ingat, saya melihat di sebuah link dari website, melihat di film tanpa harus mengasih uang kepada teater. Dan dari link itu saya melihat di
sebuah wanita yang tidak memakai apapun. Dan dari itu mengeskalasi untuk menjadi saya menonton video-video yang mempunyai banyak aksi-aksi seksual. Alasan-alasannya itu akan berbeda dengan waktunya. Jadi mungkin pada suatu hari setelah aku melihat hasil dari sebuah pekerjaanku yang mungkin tidak terlalu bagus dan aku rasa sedih, saya mungkin mencoba melupai tentangnya melalui penontonan video-video inappropriate itu yang mempunyai semua itu, agar aku bisa berasa tidak terlalu sedih tentang itu. Saya menjadi orang yang tidak terlalu menyukai dunia luar yang biasanya di dalam kamar saya tidak terlalu terkonsentrasi. Dan dengan isolasi itu, teman-teman saya dan keluarga saya tidak dapat berinteraksi dengan saya, sehingga relasi saya dan mereka itu berturun dalam kondisinya, sehingga aku menjadi lebih sendiri. Dan dengan kesendirian itu saya menjadi juga lebih tertarik terhadap video itu untuk mengalihbiasi kesedihannya. Saya pernah coba untuk jogging untuk berlari, untuk melakukan olahraga banyak untuk mendistraksi saya dari kebosanan dan untuk mengembangkan kesehatan saya. Ada juga yang satu lagi yang melakukan itu, saya itu mencoba menulis tentang seperti cerita fiksi atau juga tentang seperti itu. Jadi untuk mengkasihkan saya aktivitas yang saya bisa lakukan yang bisa membedakan saya dari pornografi itu. Jadi kalau kita lihat secara bersama dari semua aspeknya, dari segi moral, dari kepercayaan, dari agama, tindakan pornografi dan juga masturbasi itu adalah hal yang sangat tidak baik. Jadi bagi saya fenomena ini adalah suatu yang sangat kita pahami untuk bisa kita ubah secara bersama. Karena kan sekarang terjadi yang namanya perkembangan globalisasi. Artinya di situ ada kemajuan teknologi yang juga mempengaruhi penyebaran pornografi sehingga banyak terjadinya tindakan masturbasi. Dan untuk saya pribadi itu dimulai dari ranah pendidikan. Itu dari keluarga, karena bagi saya keluarga itu adalah tempat yang paling penting untuk seseorang bisa mendidik anak-anaknya supaya bisa tumbuh dengan baik. Misalnya mengontrol HP atau mendidik nilai-nilai yang sangat bermutu. Kalau dikaitkan dengan bacaan kitab suci berkaitan dengan pornografi dan juga masturbasi, ya pasti sangat bertentangan. Misalnya dalam kitab Kejadian, Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi menurut gambar dan rupa Allah. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa manusia itu adalah pribadi yang ilahi. Lalu di dalam kitab Korintus, ya Paulus juga mengatakan bahwa tubuh manusia itu adalah bait Roh Kudus. Artinya di situ tempat Roh Kudus itu hadir. Sehingga melakukan pornografi dan masturbasi itu sama saja mencederai diri kita sendiri sebagai citra Allah dan sebagai bait Roh Kudus. Yang pertama itu dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2352 ya, bahwa masturbasi itu adalah rangsangan alat-alat kelamin yang disengaja dengan tujuan membangkitkan kenikmatan seksual. Jadi tujuannya itu bukan tujuan yang sebenarnya, yaitu untuk kelahiran kalau misalnya dalam pernikahan, tetapi ini hanya untuk kepuasannya, dan itu sangat ditentang dalam Gereja Katolik karena kalau orientasinya selalu mengarah kepada kepuasan. Ya sebenarnya kalau dari sudut pandang saya tuh pornografi dan masturbasi tuh dapat dilihat berbagai sudut pandang sebenarnya. Cuma kalau dari saya memang hal yang tentunya hal yang tidak baik sebenarnya. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi dan biologi, karena saya mempelajari itu sebenarnya hal yang alamiah ya, alamiah manusia ya. Apalagi yang sudah puberti dan sudah mempunyai hormon, dan itu adalah hal yang biasa. Tapi yang kami soroti itu biasanya frekuensinya, apakah sering atau tidak. Karena kalau sering itu berarti sudah di tahapnya adiksi ya. Dan yang paling kami soroti juga adalah
di psikologi itu ada yang namanya biopsikologi, dan di situ akan berpengaruh ke neuroscience. Jadi otak manusianya itu jadi prefrontal cortexnya tuh jadi melemah, padahal di situ tuh otak bagian depan tuh memang sangat dibutuhkan untuk fokus, kreatif dan lain-lain. Pasti ada pengaruhnya kalau dilakukannya itu dengan frekuensinya sering. Ya tentunya kalau saya sebagai BK tentunya melalui pendampingan baik itu secara konseling dan lain-lainnya. Termasuk juga kami selalu kalau sudah parah biasanya kami referral ke orang-orang yang profesional. Contohnya psikolog, atau yang sudah parah mungkin psikiater diperlukan. Pertama sekolah dulu. Kalau sekolah kan dari awal dari MPLS, sebenarnya kita dari MPLS tuh sudah memberikan psikoedukasi tentang mungkin sex education gitu ya dan lain-lainnya. Dan juga kalau yang memang sudah terpapar ya kita lakukan pendampingan ya agar lebih, kalau yang frekuensinya sudah berat semoga berkurang, dan kalau bisa ya hilang, tapi itu tidak mungkin sepertinya. Dan juga kalau untuk orang tua ya tentu memberikan batasan untuk anak-anaknya dan selalu diawasi, apalagi yang usianya masih di bawah hukum gitu ya. Secara hukum kan 18 gitu ya minimal. Jadi lebih ke sana sih. Jadi kerjasama antara sekolah, orang tua itu sangat penting. Jadi pendapat saya mengenai pornografi dan masturbasi di anak-anak remaja ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik di masa perkembangannya. Mengapa begitu? Karena hal-hal yang mereka lihat dalam film-film porno atau buku film itu kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sehari-hari. Nah, karena usia remaja itu hormonnya masih bergejolak dan mereka sedang dalam usia pubertas, maka melihat film-film porno atau gambar-gambar porno itu pastinya akan memicu hormonal remaja tersebut, dan pastinya anak remaja itu akan menjadi bergairah. Mereka belum memiliki pasangan. Nah dampaknya ya kalau remaja laki-laki banyak menonton film porno, melihat-lihat gambar porno, ya akhirnya mereka melakukan masturbasi seperti itu. Dan masturbasi juga nantinya tidak baik di dalam perkembangan anak ini ketika dewasa dan berumah tangga. Iya, jadi kalau mengenai pornografi dan masturbasi, pastinya film-film porno, gambar-gambar porno itu kan akan masuk ke dalam otak anak-anak remaja tersebut. Sehingga kalau mereka lakukan itu dalam jangka waktu yang panjang dan rutin, menonton hal-hal seperti itu, lalu berdampak kepada mereka juga rutin, tambah sering masturbasi, hal itu akan berdampak kepada kerja sistem saraf mereka, dan tentunya akan berdampak juga terhadap produksi hormonal di dalam tubuhnya. Masturbasi yang terlalu sering, ada yang sehari 3 kali, jadi kita bicara laki-laki ya, kalau anak perempuan kan agak sulit lah untuk masturbasi. Ini kita bicara anak laki-laki. Anak laki-laki yang terlalu sering masturbasi, entah karena menonton film porno atau tidak, sehari 3 kali, 4 kali masturbasi, pastinya kan tidak baik juga untuk kondisi tubuhnya. Tidak hanya mengenai kerja otak dan sistem sarafnya, pastinya kerja otak dan sistem sarafnya itu akan terpacu. Produksi hormon akan terpacu, energi akan terpacu kalau mereka terlalu sering melakukan masturbasi. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak fokus belajar, tubuhnya lemas, tidak fokus, karena kan masturbasi itu apalagi sampai ejakulasi mengeluarkan sperma itu kan butuh energi. Nah, energi yang harusnya mereka lakukan untuk belajar, untuk olahraga yang lain misalnya, membuat itu energinya jadi terbuang begitu saja karena urusan masturbasi ini. Sehingga mereka jadi di kelas mungkin ngantukan, di rumah juga tidak fokus belajar. Kadang menonton pornografi itu bisa menjadi kecanduan. Karena di otak dan di sistem sarafnya itu seperti menagih. Itu kan sebetulnya sesuatu yang kadang berbeda dengan kenyataannya yang ada di film-film porno itu. Kadang dibesar-besarkan, tidak sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Akibatnya karena mereka sudah candu nonton pornografi, lalu masturbasi menjadi candu, akhirnya ya mereka menjadi kehidupan remajanya itu menjadi tidak fokus lagi untuk belajar, bermain, berteman, karena pasti teman-temannya juga males ya kalau ngobrol sama dia. Ngobrol apa? Masa ngobrol cuma nonton blue film, nonton kisah nonton blue film, nonton masturbasi, kan nggak enak gitu ya. Tidak hanya di kalangan teman laki-laki, kalau sama teman perempuan kan nggak akan mungkin ya berdiskusi hal-hal seperti itu. Jadi memang pengaruhnya itu sangat berat. Tambah lagi, hati-hati. Kadang remaja laki-laki itu senang mencoba.
Karena mungkin dia tidak mendapatkan kepuasan dari masturbasi. Menonton film itu kan ada pasangan ya, ada laki dengan perempuan. Nah, dikhawatirkan remaja-remaja laki-laki itu nanti ingin mencoba dengan pasangannya. Nah, ini berbahaya. Yang sudah punya pacar nanti dia bujuk-bujuk terus pasangannya untuk melakukan hubungan seks yang tidak aman. Hubungan seks di masa remaja itu kan tidak baik ya untuk anak-anak remaja. Tambah lagi kalau nanti dia tergoda melakukan hubungan seksnya dengan wanita-wanita yang dapat dibayar. Itu menjadi warning bagi remaja laki-laki. Jadi bukan hanya masalah nonton pornografi dan bermasturbasi, tetapi efek setelahnya, karena itu sifatnya addictive seperti obat-obat terlarang. Di era digital, satu klik bisa membawa dampak panjang. Pornografi bukan sekadar tontonan, tapi masalah sosial yang perlahan menggerus masa depan remaja. Tidak ada kata terlambat. Dengan kesadaran dan pendampingan, setiap individu masih memiliki kesempatan untuk berubah.